Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat hebat semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya senantiasa doakan semoga selalu dalam keberlimpahan rezeki dan juga kebahagiaan. Saya Edvan M. Kautsar hari ini senang sekali karena akan kembali menyapa teman-teman semuanya dan bukan hanya sendirian, tapi juga bersama salah seorang yang sangat luar biasa, dan beliau siapa lagi kalau bukan Kang Dewa Eka Prayoga. Tentunya teman-teman semua sudah banyak yang tahu siapa Kang Dewa, dan hari ini saya bersyukur sekali karena Kang Dewa mau menyempatkan waktunya selama 1 jam ke depan untuk memberikan ilmu dan kebermanfaatan buat teman-teman semuanya agar bisa belajar bareng Kang Dewa. Dan kita masih menunggu kehadiran beliau, ya. Dan juga saya ingin informasikan buat teman-teman semuanya bahwa ini adalah program belajar bareng mentor. Jadi saya bukan hanya akan menampilkan Kang Dewa Eka Prayoga, saya menampilkan kurang lebih 20 orang mentor dan terus bertambah karena banyak yang terus mengajukan diri. Dan buat teman-teman semuanya, pastikan teman-teman nonton semua tayangannya. Kalau nggak sempat nonton live, boleh cek di feed Instagram saya sudah siapkan semua rekamannya untuk bisa teman-teman tonton. Jadi cek satu persatu pembicara yang sudah hadir dan menyapa teman-teman melalui Instagram. Dan sekali lagi, kita masih menunggu Kang Dewa Eka Prayoga. Saya juga ingin informasikan bahwa kegiatan ini disupport oleh beberapa motivator dan juga oleh salah satu perusahaan saya, yaitu www.naiklevel.id, tempat di mana teman-teman bisa belajar untuk meningkatkan skill dan keahlian dalam knowledge dan skill, dan bisa belajar dari banyak mentor. So, kita akan lihat dulu siapa aja yang udah hadir. Nah, di sini ada, Brother Tommy Wong yang semalam sudah menginspirasi kita semuanya, bukan hanya 1 sesi, tapi 2 sesi. Dan kita belajar banyak tentang ilmu kehidupan dari Bro Tommy Wong, ya. Dan juga ada Rika Novitasari, selamat datang. Dan banyak teman-teman, ada SK Deris. Saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati sajian ilmu dan keberlimpahan dari Kang Dewa Eka Prayoga. Kita masih menunggu kehadiran beliau. Nah, beliau sudah hadir karena kita akan mendapatkan suntikan ilmu dan semangat yang sangat luar biasa yang akan diberikan oleh Kang Dewa Eka Prayoga. Dan mari kita sambut, inilah dia Kang Dewa Eka Prayoga. Wow, luar biasa. Kumaha damang, Kang? Alhamdulillah damang, sehat-sehat. Sehat ya. Alhamdulillah teman-teman, sebelum kita mulai menyapa dan bertanya pada Kang Dewa Eka Prayoga, kita doakan senantiasa beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, Amin. Dan keberlimpahan. Amin ya robbal alamin. Kang Dewa, hatur nuhun sebelumnya sudah mau hadir menyapa teman-teman semua di Instagram Live bareng saya dan mengisi sharing pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ganti dengan banyak keberlimpahan dan keberkahan. Amin, ya. Kang Dewa. Ya. Amin ya. Kang Dewa, gimana sekarang keadaan dan kondisinya di kala pandemi ini? Boleh dong cerita dulu sama teman-teman sebelum kita ambil inspirasi dari kehidupan Kang Dewa. Kalau kondisi ini ya, kondisi rumah sebenarnya kalau di lingkungan saya ada bandel ya, bandel aja. Terutama pas H-10 10 Ramadan terakhir itu, kita udah kondisinya udah buka tuh masjid gitu. Jadi kayak tadi tuh Jumatan gitu. Jadi rada bandel gitu kan. Tapi dengan protokoler yang memang tetap dijaga ya secara kesehatan. Kalau untuk ibadah alhamdulillah masih tetap bisa jalan ya, sholat jamaah di masjid dan segala macam. Kalau untuk bisnis alhamdulillah tetap jalan, bahkan beberapa juga kita growth-nya juga luar biasa, gila gitu kan. Ada yang memang terdampak, ada yang enggak ya. Itulah konsekuensi ya. Konsekuensi bisnis modal sih kalau saya mikirnya. Jadi jangan langsung gara-gara corona gitu, gara-gara fenomena ini tiba-tiba kita tuh langsung kufur nikmat gitu kan. Sama Allah dikasih udah dari sejak tahun 2012 ya bisnis. Masa hanya gara-gara 2 bulan, 3 bulan langsung kita lupa gitu kan. Jadi tetap syukuri gitu kan. Kalaupun belum bisa bersyukur sama teman-teman gitu, yang lainnya belum bisa bersyukur ya cukup sabar aja ya. Tentu dengan cara belajar agar bisa balik lagi kondisinya gitu. Alhamdulillah. Amin. Luar biasa nih Kang Dewa. Baru beberapa kalimat aja udah sangat menginspirasi ya. Makanya tadi saya bingung, kok Kang Dewa di Bandung ya Kang ya? Di Bandung udah bisa sholat Jumat gitu. Kalau di tempat saya tadi saya ke beberapa masjid, jadi udah pakaian siap siaga sholat, itu semua ditutup Kang. Karena memang di tetangga saya pun ada beberapa orang dokter yang sudah meninggal dunia, para pejuang kesehatan, karena terkena virus corona itu, COVID-19. Kang Dewa ini inspirator luar biasa ya. Semua orang yang di dunia penjualan itu pasti kenal lah nama Dewa Eka Prayoga.
Dewa selling, jago jualan, jago affiliate. Saya kalau bilang Dewa Eka gitu ya, teman-teman tuh langsung ingetnya affiliate, jagoan affiliate. Langsung ingetnya copywriting, ya kan? Langsung ingetnya jago jualan. Boleh nggak Kang, sebelum cerita tentang inspirasi kehidupan, ujian-ujian hidup yang pernah Kang Dewa alami, kok bisa sih personal brandingnya semelekat itu gitu sama Kang Dewa? Iya, justru sebenarnya kalau personal branding saya itu awalnya gak semudah itu ya, gak semudah itu sekarang orang inget gitu. Saya dari awalnya tuh berawal dari dulu ya, waktu kita bangkrut kan, ibaratnya bangkrut banyak, terus pusing, saya punya gini, kalau orang bilang bahwa personal brand itu dibangun kalau misalkan dari nol itu sulit gitu. Lah terus bagaimana dengan saya? Saya harus membalikan itu dari minus. Dari minus 7,7 miliar, dari minus di mana total 645 orang ya itu pada sakit hati, pada terzolimi gara-gara kasus saya ya. Itu gimana gitu. Jadi kalau bertanya tentang gimana cara bangun personal brand, wah dulu juga berdarah-darah. Nah dulu awalnya tuh sebelum kayak sekarang saya ngambil positioning sebagai Dewa Selling itu, saya dulu sebagai motivator, saya sebagai inspirator gitu kan. Terus pada akhirnya saya ngambil professional coach, business coach, saya ngambil business coach juga. Terus saya ngambil konselor juga, saya trainer juga gitu kan. Saya penulis dan segala macamnya. Sampai pada akhirnya tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 ya, 2014 kalau nggak salah. Itu saya coba survei ke teman-teman di Facebook ya. Saya coba nanya ke teman-teman di Facebook itu, kalau misalkan kalian ingat nama DWK Prayoga, kalian tuh ingatnya apa gitu. Nah di sana saya kasih pilihan, kasih opsi. Dulu masih ada polling ya, ada business coach, ada penulis buku-buku bestseller, ada trainer, motivator, sama Dewa Selling. Nah yang menarik adalah orang-orang tuh pada milihnya tuh Dewa Selling. Padahal ya ini mas, saya itu waktu itu tahun 2014 income besar saya adalah dari nulis mas. Kebayang teman-teman saya nulis ya, saya tuh sampai sekarang udah 15 buku. Buku saya alhamdulillah bestseller semua, sekali launching puluhan ribu. Gitu. Luar biasa. Yang gila adalah ini, yang gila aja adalah umat ini, gitu, follower ini gak anggap gue penulis, sakit hati. Nah ini bicara masalah personal brand ya. Jadi personal brand adalah tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita yang itu pada saat kita tidak ada di situ gitu. Makanya kalau Jeff Bezos bilang personal brand adalah apa yang orang katakan tentang dirimu saat kamu tidak ada dalam ruangan gitu. Nah pada saat saya ngomong kayak gitu, nanya ke teman-teman, loh kok orang lain gak inget penulis ya gue gitu. Berarti kan personal brand saya bukan penulis sebenarnya ya. Padahal gue nulis loh, ya lagi gue nulis loh gitu. Iya. 15 lagi. Nulis, dan income gue di situ lagi gitu. Waduh gitu. Iya. Yang uniknya lagi adalah kalau misalkan kita preteli gitu ya. Kalau udah kayak penulis bestseller udah jelas profesi aku adalah penulis misalkan. Seorang affiliate marketer ya jelas affiliate gitu kan. Kalau misalkan seorang inspirator jelas misalkan trainer gitu. Lah Dewa Selling itu profesinya apa gitu. Kan Dewa Selling bukan profesi. Beda dengan kayak penulis, trainer gitu kan. Nggak ada gitu. Nah dari situlah akhirnya orang-orang pada milih itu dan opsinya lumayan jauh presentasinya. Plus orang-orang juga spontanitas ngomongin, oh Dewa Selling dasarnya Dewa Selling segala macam. Akhirnya yowes saya pakai aja gitu. Pemberian dari umat ini ibaratnya Dewa Selling, dewa yang memang nama saya Dewa gitu kan. Awal-awal saya bertemu dengan beberapa orang tuh nganggapnya bahwa apa namanya, sombong amat nih, sok-sokan pakai nama Dewa gitu kan. Loh dia nggak tahu, itu namanya Dewa. Gitu. Terus ada sellingnya, ya karena hobi saya jualan, ya hobi saya selling dan ngajarin orang supaya selling gitu. Terutama saya dominannya di prakteknya, termasuk juga di konten Instagram nih, teman-teman mungkin kalau yang ngikutin saya ada beberapa orang yang itu sering nanya gitu, kan kok konten Instagramnya atau mungkin konten YouTube-nya jarang bahas tentang penjualan gitu kan. Malah saya seringnya malah tentang dakwah, tentang motivasi, inspirasi, saya bilang. Terus saya bilang, gitu ya, positioning saya itu Dewa Selling, bukan pakar selling gitu. Bedanya pakar sama siapa? Pakar itu dia bakal banyak berteori gitu kan. Gini. Maksudnya cukup aja tiba-tiba saya menang ya affiliate gitu kan. Tiba-tiba saya dapat penjualan apa gitu kan. Jadi positioning saya adalah praktisi. Jadi saya banyak bermain di belakang layar. Kalaupun misalkan saya sharing tentang kayak di YouTube ada bedah bisnis, kayak tadi saya pagi nge-share tentang leverage penghasilan, barusan jam 1 siang itu saya share tentang copywriting, itu mah share pedulian saya aja sama teman-teman semua gitu. Itu sih awal perjalanan bisa tiba-tiba ketemu Dewa Selling gitu. Wah, Masya Allah banget ya Kang Dewa ini ya. Bener sih, pasti kalau ada orang yang belum kenal, terus ada kata Dewa Selling, wih songong amat nih orang. Iya. Nah ini ada pertanyaan dulu nih. Sebenarnya kita belum buka sesi tanya jawab, tapi karena spesial Kang Dodi Zulkifli yang nanya, mau nanya bro, personal brand versi berapa katanya Bro Dewa?
Saudara, versi terupdate. Saya nggak ngerti, jujur saya nggak ngerti tentang ilmu branding ya. Mas Dodi lebih ngerti lah tentang ilmu branding itu. Saya adalah orang yang belajar dari manapun ya, belajar dari berbagai macam guru itu kan, baik di Indonesia maupun luar negeri. Dan saya termasuk yang praktek. Makanya saya waktu awal Februari kemarin, kita bikin workshop Mas di Bandung. Tentang personal branding. Pesertanya juga rame, workshop tapi bisa nyampe ratusan orang gitu kan, dan harganya mahal, itu 7 jutaan gitu. Nah itu kok bisa orang datang gitu kan? Karena orang pada kepo pada sebenarnya gitu. Yang Dewa lakuin tuh apa sih? Kok bisa dia salah satu salah satu yang menjadi diferensiasi saya. Nah, kalau dalam personal brand kan ada yang namanya tuh brand arsitektur Mas ya, ada yang namanya nanti brand image, brand reputation, brand karakter dan segala macam, positioning dan differentiation. Nah, diferensiasi saya itu memang salah satunya adalah di bagian multi talent itu tadi ya. Yang kata tadi Mas, ini kok ini bisa. Itu bagian diferensiasiku. Ya kalau misalkan ada seseorang yang market kategorinya sama kayak saya, market kategorinya dalam artian adalah misalkan praktisi selling, pengen nge-compete bareng saya gitu, ya so aja gitu, saya mah hayu aja gitu, berani diadu gitu ibaratnya kan. Asalkan apa? Mantap. Kamu bisa multi talent nggak? Kamu nulis buku nggak? Gitu. Nulis bukunya berapa banyak? Dan bestseller nggak? Gitu kan. Kamu ikutan kontes nggak? Saya 24 kali ikutan menang semua gitu kan. Saya sering diundang di training, sering juga ngisi kajian nggak? Karena orang belum tentu bisa kan. Mereka hanya fokus di praktisi selling misalkan. Nah kalau saya, market kategori saya utamanya adalah di bagian praktisi selling. Nah yang lain-lain ini adalah di profesi-profesi yang lain gitu. Topinya banyak. Wah, luar biasa. Keren emang ya. Kang Dewa, kita lanjut aja cerita langsung deh. Saya tahu banget deh Kang Dewa itu bertubi-tubi Allah berikan ujian kehidupan ya. Sebenarnya kita agak-agak mirip Kang. Ya, ujian hutang sama Kang, miliaran juga. Cuman saya nggak nulis bukunya. Ya, kemudian juga bangkrut pernah tuh. Saya pernah bangun juga resto dimsum, mungkin Kang Dewa pernah tahu dulu ada 15 resto dimsum, itu pun bangkrut juga. Ya, pokoknya lebih kurang mirip lah. Urusan juga rumah tangga juga, Kang. Nah, tapi kalau saya nggak usah cerita lah. Kang Dewa ceritain dong. Ujian-ujian hidup terberat dan gimana caranya biar bisa bangkit dari kehidupan Kang Dewa. Iya, dari ujian kehidupan. Memang kalau lihat sekarang ya, kayak sekarang teman-teman tuh, saya akhir ini Mas, pada saat corona itu banyak diundang sama beberapa tokoh ya, sama beberapa tokoh masyarakat, public figure, termasuk di sini juga sama Mas itu kan, bahkan di belakang layar saya diundang di Zoom meeting gitu kan, ngisi materi dan segala macam. Nah, banyak isu yang ditanyakan itu adalah tentang gimana cara ngatasi kondisi krisis kayak begini, Kang, gitu kan. Terutama ya, benar. Dewa sebagai praktisi selling gitu kan, supaya omsetnya terus bisa tetap naik gitu. Nah, saya masih ngasih gambaran dulu, saya bilang, ini sebenarnya adalah ujian tentang leadership, saya bilang. Ujian leadership tentang business owner gitu. Karena kita itu ya, kalau siapa kita sebenarnya bakal kelihatan pada saat krisis. Kalau misalkan kondisinya masih biasa aja, itu mah wajar gitu. Tapi justru pada saat krisis, ini leadership kita bakal kelihatan. Nah, kalau nanya ke saya, pengalaman saya gimana dalam masa krisis, jujur saya tidak pernah mengalami tahun 98, karena saya waktu itu masih 7 tahun, gitu kan. Jadi saya nggak tahu gimana carut-marutnya gitu. Tapi minimal saya secara pribadi, personal, saya pernah mengalami krisis. Kritis pula, gitu kan. Krisisnya adalah krisis utang, yang 8 miliar itu, 7,7 miliar itu kan tahun 2012, kan. Kritisnya adalah kondisi kritis saat saya sakit. Bahkan utang belum selesai, malah sama Allah dikasih ujian lagi kan, ibaratnya sakit gitu, hampir meninggal ketika itu. Jadi secara mental. Sorry, saya potong sedikit Kang. Ya. Saya potong sedikit. Pas sakit itu, hutangnya udah lunas belum? Belum. Itu dia makanya. Waduh. Utang belum kelar, masih kena lagi. Itu kan Masya Allah. Nah, ini menariknya gitu. Jadi secara personal gitu kan, secara mentality ya, sama spirituality, itu insya Allah siap lah gitu ya. Karena saya lihat bahwa leadership itu, seorang leader itu dalam kondisi kritis kayak begini, minimal 2 ini menjadi payung dia gitu dalam berpikir, menjadi tamengnya lah. Pertama adalah business owner mentality-nya, kedua spirituality-nya. Mentality-nya adalah ketika dia misalkan menghadapi situasi kondisi yang tidak diduga-duga, ya, bangkrut, ditipu teman, terus termasuk kondisi kayak sekarang, ya. Berarti harus siap nih gitu kan. Nah, spirituality-nya gimana? Bagaimana dia mengimani itu sebagai payung keimanan gitu. Nah, kalau sekarang kita bicara keimanan, wah ini nggak akan beres nih gitu kan. Misalkan tadi Masnya sendiri mengalami kondisi bangkrut dan segala macam, itu sama.
manusia itu masih kayak begitu. Itu dalam surat Al-Baqarah sudah dibahas gitu kan, bahwa manusia itu bakal diuji dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Nah, kabar terbaiknya di dalam ujung akhir ayatnya itu ternyata adalah kabar baik buat mereka yang bersabar. Terus kan gimana? Saya belum pernah ngalamin hal ini ujiannya, belum pernah saya bangkrut kan. Ini saya baru mulai kan, kenapa tiba-tiba kondisi pandemi gitu kan? Itu namanya ujian. Nah, ini kan spirituality. Apa itu ujian? Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun gitu kan. Bagaimana kita jangan ngaku diri beriman kalau misalkan kita belum diuji gitu. Ya, artinya adalah kalau kita sekarang ngaku diri beriman, siap-siap dengan ujian. Kalau kata dosen saya dulu waktu kuliah gitu ya, saya pernah kuliah jurusannya tuh, saya jurusan kimia dulu kuliahnya tuh, mata kuliahnya kimia fisika. Bayangin gak nyambung sama bisnis. Kimia fisika itu saya ngeliat soalnya aja, aduh udah kimia fisika. Gitu kan. Saya baru dengar kimia fisikanya aja udah pusing kan. Iya. Saya kerjain kerja soal, saya kumpulin setengah jam sebelum beres. Teman-teman saya di belakang pada ngeliatin, gila si Dewa, walah gitu doang gue bilang. Pas diumumin di mading gitu kan, mata kuliah kimia fisika kelas A, kimia A gitu kan. Saya ngeliat nama gue mana ya? A, B, saya dapat C ternyata. C, ada DW kemudian C. Alhamdulillah C gitu. Yang menarik adalah dari semua nilai, itu yang paling banyak adalah yang D sama yang E. D, E gitu. Sampai suatu ketika di kelas itu kawan saya nanya di kelas gitu. Nanya, Pak, mau nanya Pak, kenapa kamu? Saya mau nanya, itu kemarin Pak, pada saat ujian gitu, kok soalnya nggak pernah dibahas di kelas ya Pak? Katanya. Si dosennya langsung tiba-tiba gini, kamu itu mahasiswa. Iya Pak, saya tahu Pak. Gitu. Ya udah kalau kamu tahu mahasiswa, ya udah kamu harusnya sadar. Maksud Bapak gimana? Yang namanya mahasiswa itu dengan siswa beda. Kamu harusnya mikir. Kalau misalkan ujian itu katakanlah soalnya nggak pernah keluar pada saat di kelas, ya terserah gua, gitu kan? Yang itu namanya ujian. Gitu. Kalau misalkan di kelas saya pernah bahas, tiba-tiba kalian soal ujiannya keluar mirip, misalkan pada saat di kelas, itu bukan ujian bro, itu namanya ulangan katanya. Saya waktu itu ketawa dong, tapi dipikir-pikir lagi, oke gitu. Nah itu sama kayak kehidupan. Anda sekarang nggak pernah kebayang gitu ya. Tadi saya nonton videonya Ruben Onsu ya sama Mas Helmi di wawancara di YouTube gitu kan. Dia nggak pernah berpikir bahwa kondisi bakal kayak begini, outletnya ada banyak, karyawannya ribuan gitu kan. Tapi lagi-lagi ini adalah konsekuensi bisnis model. Pada saat teman kita katakanlah punya kafe, ya punya restoran, cabangnya ada ratusan gitu. Terus tiba-tiba dalam kondisi pandemi kayak gini, tiba-tiba kafenya jadi sepi gitu kan. Ya tolong jangan mentality jangan langsung down atau bahkan menyalahkan parah-parahnya. Parahnya lagi adalah menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah gitu. Loh, ya terima dong. Lu kemarin pada saat ratusan, kenapa lu bisa ngomong dengan bangga, alhamdulillah gue cabang sekian gitu kan. Lu sekarang kemana gitu. Jadi kalau kerasnya gue gitu, kalau kerasnya saya, kalau gak ada empatinya nih, makan aja sendiri, lu salah siapa? Kemarin kan gitu pengen ngomong gak gitu. Cuma kan gue mungkin ngomong gitu di publik, coy, gitu kan. Dewa empatinya mana, gitu kan. Nah, makanya sekali lagi, ini adalah konsekuensi bisnis model, ya. Terima aja. Nah, tugasnya adalah, ingat, bisnis tidak pernah punya masalah. Yang bermasalah adalah kitanya, orangnya. Jadi kalau misalkan kita sekarang bisnis kita drop, jangan diubah bisnisnya, ubah kitanya dulu. Merespon itu gimana? Oke, berarti harus kayak gini, berarti kita sebagai gimana? Oke, pivot misalkan. Oh, kita jualan ini gini ya. Jadi jangan salahin bisnisnya, kitanya yang salahin gitu. Itu sih Mas kalau nanggapin kondisi kayak sekarang mah gitu. Wow, Masya Allah. Teman-teman boleh simpulkan tuh barusan kisahnya Kang Dewa. Saya boleh simpulkan sedikit Kang. Jadi intinya teman-teman, apa yang Kang Dewa sampaikan adalah ketika kita diuji, ini kayak ujian di sekolah, ambil soalnya. Bener nggak Kang? Kebanyakan orang, saya pernah 3 bulan diguna-guna sama 20 dukun Kang. Dari Banten, dari Banyuwangi, dari Kalimantan. Itu saya berobat ke sana kemari, ruqyah kemana-mana nggak sembuh-sembuh Kang, malah makin stres. Wah, saya mulai dari ngelihat kayak semacam apa ya, mungkin babi ngepet sampai voodoo saya pernah ngalamin Kang. Nah mungkin kalau Kang Dewa ke kesehatan, saya tuh yang nggak kelihatan gitu. Nah saya ngalamin kayak gitu-gitu teman-teman, saya berusaha berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Tahu nggak Kang? Sembuhnya kapan? Pas gimana? Sembuhnya pas saya bilang, ya Allah, saya terima ujian ini ya Allah. Saya terima dan akan saya kerjakan ujian ini dengan baik. Besoknya Kang, seminggu kemudian hilang semua ujian itu Kang. Jadi ambil soalnya, kerjakan gitu. Kebanyakan orang dikasih sakit, dikasih ujian hidup, nggak mau ngerjain soalnya, kayak dikasih soal sama guru, tapi nggak mau ngerjain gitu ya.
Betul banget. Jadi sekarang teman-teman kesimpulannya, ambil soalnya dari Allah Subhanahu wa taala, kerjakan dengan baik seikhlas hati dan kembalikan kepada Allah, tunggu Allah kemudian memberikan nilai terbaik untuk kita. Hatur nuhun Kang Dewa, saya jadi terinspirasi menyimpulkan. Kang Dewa, sharing dulu dong sama teman-teman. Ya. Ujian apa aja sih yang pernah dialami Kang sampai bisa sesukses ini? Karena saya percaya gini, saya percaya bahwa pelaut hebat tidak terlahir dari lautan yang tenang. Dewa Selling pun tidak terlahir dari kehidupan jualan yang tenang. Kehidupan bisnis yang tenang. Mana Kang? Ya, alhamdulillah ya. Jadi banyak juga yang nge-DM gitu kan. DM, pencet dan segala macam. Iya, anaknya jadi Kang Dewa katanya. Jualan apa aja laku gitu kan. Saya kemarin iseng-iseng di Instagram jualan produk taman ya. Di Instagram tuh. Bagi teman-teman yang pengen join kelasnya, pengen belajar ini, silakan gitu kan. Itu sehari aja bisa dapat berapa ratus gitu. Wah, luar biasa salesnya gitu kan. Itu kalau dikonversi udah puluhan juta gitu kan. Maksudnya sekarang ngomong-ngomong apa aja langsung jadi duit gitu. Bahkan bisa jadi ratusan juta, miliaran gitu kan ibaratnya. Bahkan gitu. Ibaratnya kok bisa gitu. Nah, mereka lihat sekarangnya. Makanya saya selalu, kalau saya belajar gitu, biasanya yang saya tracking adalah bukan kisah sukses. Biasanya saya sama kayak Akang barusan gitu kan. Trackingnya kisah dulu gimana gitu. Karena sangat mudah kita kayak bangga gitu kan, atau mungkin kayak kagum dengan orang hebat gitu kan, karena ya wajar dong gitu kan. Pertanyaan dia dulunya gimana, jangan terlalu kagum dengan kesuksesan dia, justru lihatlah air mata yang dia keluarkan pada saat dulu gitu ibaratnya. Nah saya waktu itu tahun 2012 saya pernah bangkrut gede gitu ya, 7,7 miliar utangnya. Kemarin juga saya posting di Instagram kisahnya, dan juga share-nya banyak, save-nya juga banyak gitu kan, reach-nya juga tinggi. Pada nanya, itu kok utang gitu sebanyak itu ngapain katanya. Nah, kondisinya memang waktu itu saya utang bukan utang untuk beli rumah, mobil gitu kan. Saya nggak ada nafsu untuk beli kayak gitu-gitulah gitu kan. Terus gimana Kang? Tapi utang riba bukan Kang? Bukan juga. Saya malah saya tuh anti riba dari dulu Kang. Saya anti riba dari dulu gitu. Cuman tadi ya kalau kata almarhum Ustaz Uje kan katanya, kita tuh seringkali diuji dengan apa yang kita yakini kan, dengan kita ucapkan. Ya, gitu. Betul. Nah, akhirnya pada saat saya ngomong anti riba, utang segala macam, kena utang. Sebelum kena 7,7 miliar itu, saya pernah juga kena gitu kan. Cuman nilainya gak nyampe 100 juta, cuma 60 jutaan. Itu utang dari orang tua gitu kan, di mana rumahnya tuh longsor. Rumahnya longsor, saya anak tunggal, saya gak ada bapak gitu kan. Jadi pada saat kondisi longsor itu, saya harus minjem ke teman-teman untuk bisa balikin lagi rumahnya gitu kan, supaya bisa layak huni gitu. Ini saya minjem-minjem. Nah, singkat cerita, saya nulis buku pertama. Yang buku pertama ini rata-rata semua orang yang follower saya sekarang, itu rata-rata kepada tahu. Namanya adalah How to Get the Futures. Nah, itu laku lumayan. Puluhan ribu, ribuan terjual, dan puluhan juta, akhirnya saya dapat royaltinya. Utangnya selesai. Wow. Singkat cerita, dari situ saya nulis lagi. Nah, kena lagi pada saat 7,7 M. Ditipu orang. Yang nipu pun itu oknum dalam tanda kutip ya, yang setiap harinya tuh ngomongin tentang hadis, dalil, ayat gitu ya, lagi-lagi. Really kan? Orang-orang yang kayak begini yang bahaya sebenarnya kan. Nah, ini saya di situ kena tipu, dan saya harus nanggung kerugian 7,7 miliar rupiah. Bulan April saya join, bulan September kebongkar kasusnya. Ya, dan saya adalah mediator terakhir yang join waktu itu. Yang lain mediatornya ada total kurang lebih 8 orang gitu kan. Itu udah lama gitu. Dan terkumpul baru cuma 1,2 miliar, 800 juta, 2 miliar gitu kan. Saya baru April join, September udah kebongkar. Saya udah ngumpulin 7,7 M gitu. Nah, waktu itu karena kondisinya dia kabur gitu kan, dan memang ini adalah penipuan gitu. Wah, orang-orang ngincernya saya nih. Nah, pas diincar saya bingung gimana. Ini saya lapor polisi ke Polda Jabar. Kondisi melaporkan, orang-orang ngelaporin saya juga. Kondisinya saya ngelaporin, jadi gak bisa ngelaporin saya karena saya sebagai pelapor gitu. Nah, dari situ akhirnya saya bingung, kewalahan. 3 bulan saya gak bisa gerak, gak bisa balikin modal mereka ya. Semua mobil saya punya bimbel waktu itu, punya beberapa usaha juga, saya jualin semua asetnya, tetap gak nutup, cuma 500 jutaan ketutupnya. Asli nyisa masih 7 miliar lebih gitu kan. Nah, itu proses perjuangannya panjang, 2012, 13, 14, 15, 16 yang tadi saya cerita itu, 16 itu ketemu sakit. Sisanya 1,4. Nah, itu kenapa kan? Kenapa bisa sakit itu? Sakit apa sih kan? Sakitnya itu adalah sakit GBS, Guillain-Barré Syndrome. Jadi penyakit langka yang hanya mengidap kalau dari medis itu 1 dibanding 40.000 orang di dunia ya. Di grup Facebook, di grup WA saya pribadi itu GBS itu gak lebih dari 200 orang penghuninya. Berarti saking langkanya. Beda dengan stroke itu banyak ya. Nah, GBS itu penyakit autoimun. Nah, makanya pas kemarin
Kang Dewa kan pernah kena imun, hati-hati aja. Oh iya, makasih gitu kan, doain aja gitu. Nah, itu Kang, ini kayaknya putus-putus deh, Kang. Oh gitu ya. Oke, aman tes. Udah? Udah ya? Lancar kan? Kang Dewa, punten saya potong